Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi taqarrab ilaihi bidhil Qur'an wa qarana sya'ra bi salati bi kulli Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul fadli wal imtinan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man qama bi syari'il Islam wa haqqaqal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla 'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Awalan pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang telah dan akan selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiah, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah, duduk bersama-sama dalam rangka melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik sunnah pun wajib, senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at, serta umatnya yang senantiasa istiqamah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul udzma. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesaduan pagi-pagi hari ini, ketika embun mulai terhisap hangatnya mentari, saat kicau bulung saling bersahutan di pepohonan, tampak jutaan anak manusia yang berhamburan dari kediamannya. Mereka dengan ria gembira membahanakan takbir, tahlil dan tahmid. Seiring dengan gema takbir, tahlil dan tahmid, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang tinggi jabatannya atau banyak pengikutnya, namun orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu al-khawfu minal jalil wal amalu bitangzil wal qana'atu minal qalil wal istidadu liyawmir rahir, yang artinya takut kepada zat yang memiliki keagungan, beramal dengan apa yang telah diturunkan, menerima dari yang sedikit yang diberikan, bersiap untuk menghadapi hari pembalasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir yang dikumandangkan merupakan manifestasi dari pengakuan diri bahwa tidak ada yang memiliki kebenaran, tidak ada yang memiliki ketakwaan, tidak ada yang memiliki kekuatan, tidak ada yang memiliki kekuatan mutlak di persada bumi kecuali Allah yang maha besar. Jabatan kecil, pangkat kecil, harta kecil, kepala negara kecil, kepala desa kecil, jenderal kecil, kapral kecil, kiai kecil, dan semuanya serba kecil. Hanyalah Allah yang maha besar. Allahu akbar.
dengan gema takbir yang menyergap setiap sudut hati manusia. Umat muslim mukmin tiada lagi kebanggaan diri, tiada lagi keangkuhan jiwa, pangkat dan martabat tidak lagi menjadi atribut sosial yang berjalan di depan mendahului keterbatasan kita sebagai manusia. Kecerdasan dan ketangguhan intelektual tidak lagi melambung melampaui garis batas wawasan manusia yang diumpamakan bagai setetes air di samudra kematuan Allah Subhanahu wa taala. Tahlil la ilaha illallah yang dikumandangkan sebagai ungkapan bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak sebanding dan tidak mungkin dapat dibandingkan dengan apapun di dunia. Dialah yang menciptakan jagat raya dan seisinya. Dialah yang menjaga tata hidup dan kehidupan di antara segenap makhluknya. Dialah zat yang esa. Tiada Tuhan yang berhak dipertuhankan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tahmid walillahil hamd adalah suara hati, bisi kejujuran, desah ketulusan bahwa tidak ada nikmat dikecap lidah, tidak ada nikmat ditatap mata, tidak ada nikmat didengar telinga, tidak ada nikmat digenggam tangan, tidak ada nikmat dipikir otak, dan nikmat dirasa jiwa, melainkan titisan ilahi belaka, sehingga tidak ada yang berhak memangku penghargaan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berbicara nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai makhluknya merupakan pelajaran manis dan sangat berharga untuk secara sadar mengakui bahwa nikmat Allah yang telah kita terima tidak terbilang dan tidak mungkin dapat dibilang jumlahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Sungguh sangat banyak dan sangat besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kedipan mata, detak jantung, aliran darah, bisa tersenyum, bisa menangis, bisa melihat, duduk berdiri dan sebagainya. Bahkan nikmat yang sangat besar yang tidak semua orang mendapatkan dan merasakan, yaitu nikmat sehat wal afiyah fi taatillah, nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu sudah seharusnya dan sepatutnya kita sebagai manusia untuk mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Sebagai manifestasi bentuk rasa syukur kita kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan lanjutan ayat, Fashalli li rabbika wanhar. Dengan ayat tersebut seolah-olah Allah menegaskan kepada kita bahwa wahai manusia, telah aku berikan kalian berjuta-juta nikmat kepada kalian, maka dari itu hendaklah kalian bersyukur atas nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Jadi di sini jelas bahwa salat dan kurban merupakan cara yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bersyukur kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kurban sebagai cara bersyukur kita kepada Allah telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintah untuk mengorbankan anak kandungnya sendiri yang merupakan belahan jiwa dan tumpuhan kasih sayang. Begitu berat ujian beliau yang Allah berikan kepadanya sehingga anak kandungnya harus dikorbankan. Namun hanya karena iman dan ketakwaan kepada Allah, Nabi Ibrahim dapat melaksanakan perintah yang amat berat itu. Apalah arti seorang anak bagi orang yang beriman? Bahkan harta, benda, pangkat dan jabatan pun siap untuk dikorbankan sebagai kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Sungguh sangat beruntung bagi mereka yang bisa berkurban. Kebaikan, kemuliaan dan pahala akan dilipatkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib qamallahu wajah, beliau meriwayatkan yang artinya siapa yang keluar rumah untuk membeli hewan kurban, maka tiap langkahnya ditulis 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatannya, diangkat 10 derajatnya. Ketika tawar menawar dalam pembelian hewan kurban, maka ucapannya dianggap tasbih. Jika membayar hewan kurban, maka setiap rupiahnya ditulis 700 kebaikan. Ketika hewan diletakkan di bumi untuk disembelih, maka dari bumi pertama sampai ke-7 memintakan ampunan untuknya. Ketika daging kurban dibagikan, maka tiap irisannya sebanding dengan memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim untuk bersyukur kepada Zat pencipta alam dan pemilik jagat raya, mampu untuk mempertahankan dan memberikan anak. Bagaimana dengan kita? Bukankah perintah kurban dalam surat Al-Kautsar dirangkaikan dengan perintah salat, yang berarti kewajiban berkurban sejajar dengan kewajiban salat? Allah tidak menyuruh kepada kita untuk mengorbankan anak kita, tetapi Allah menyuruh kepada kita untuk berkorban hanya dengan seekor kambing atau domba. Apalah arti seekor kambing atau domba dibandingkan dengan seorang anak? Berapa banyak orang tua yang mempertahankan kesehatan atau hidup anaknya demi berbagai pengorbanan jutaan rupiah. Ini semata-mata karena anak merupakan tumpuhan kelangsungan hidup bagi orang tuanya, sekaligus pewaris dan penerus generasi masa depannya. Hakikat diperintahkannya Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail anaknya, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan seekor kambing atau domba, adalah tamsil, contoh agar kita umat Islam mampu mengorbankan, membunuh sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Karena hakikatnya berkorban dengan isyarat binatang adalah kita harus berusaha sekuat tenaga membunuh, mengorbankan dan membinasakan sifat hewaniah yang selalu bersarang di dalam jiwa kita. Nafsu-nafsu hewaniah yang ada pada diri kita adalah nafsu bahimiyah, nafsu sabu'iyah, nafsu lawamah dan lain sebagainya. Nafsu bahimiyah mencerminkan watak-watak binatang ternak yang selalu ingin hidup enak sendiri. Hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah saja, tanpa memikirkan dan tidak mau berjuang di jalan Allah, dan tidak pula memikirkan bagaimana supaya masyarakat menjadi baik. Sedangkan nafsu sabu'iyah mencemperkan watak binatang buas yang mencerminkan keinginan untuk hidup berkuasa sendiri, menang sendiri dan lain sebagainya. Karenanya usaha untuk menguasai dan mengendalikan nafsu tersebut merupakan suatu hal yang sangat asasi dalam rangka membangun kehidupan yang manusiawi, dan justru karena itulah usaha tersebut merupakan jihad akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Islam merupakan agama yang universal, agama yang memadukan segala bentuk. Tetapi Islam bukan demokrasi, Islam bukan sosialis, Islam bukan liberal. Agama Islam tidak melarang umatnya untuk kaya raya, bahkan menyuruh umat Islam untuk kaya tanpa harus mengorbankan si miskin. Di dalam kekayaan yang kita miliki terdapat harta si fakir dan miskin. Oleh karenanya kurban juga merupakan bagian diri kepedulian sosial umat Islam kepada saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun ikhwatun, yang artinya sesungguhnya mukmin adalah saudara. Sungguh sangat berdosa apabila kita hidup tidak memperdulikan saudara-saudaranya. Sungguh sangat diragukan keislaman kita apabila tidak memperhatikan rasa persatuan di antara sesamanya. Sungguh berdosa apabila kita dengan sengaja merobek-robek rasa keharmonisan sama manusia
dan sungguh-sungguh disangsikan keislaman dan keimanan kita apabila rasa masa bodoh terhadap saudara seiman dan seagama sudah menjadi biasa. Oleh karenanya, mari kita upayakan, tanamkan dan wujudkan. Suku boleh berbeda, partai boleh tidak sama, tetapi selama dia masih seiman dan seagama, maka haram hukumnya kita saling benci dan saling bermusuhan, apalagi saling bunuh-bunuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, menyatukan hati kaum muslimin wal muslimat di masa yang akan datang dan selalu istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul 'azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma warda anhu wa bisyadrin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mudda'at ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami lakukan pelanggaran-pelanggaran yang Engkau telah mengetahui dari diri kami sendiri. Aduh, wahai betapa hinanya diri kami disebabkan dosa-dosa yang tertulis dalam catatan-Mu, ya Allah. Maka sekiranya bukan karena ampunan-Mu yang meluti segalanya, niscaya telah kami letakkan tangan kami karena putus asa. Sekiranya memang dapat melarikan diri dari Tuhannya, niscaya kamilah yang pertama kali melarikan diri dari-Mu. Namun tidak ada satupun yang bersembunyi di muka bumi ini, kecuali pasti Engkau mengetahuinya. Sungguh Engkau maha menghitung. Ya Allah, perkayakanlah diri kami dengan pemberian-Mu, sehingga kami tidak meminta-minta, ya Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau putuskan hubungan-Mu dengan kami, sehingga kami tak akan merasa kesepian akibat pemutusan hubungan oleh siapapun yang ingin memutuskannya. Ya Allah, peliharalah kami dari kerasnya bencana-bencana yang menimpa, dari kejahatan perangkap-rakam setan durjana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, patahkanlah syahwat kami dari segala yang diharamkan. Singkirkanlah keinginan kami dari segala yang mendatangkan dosa. Cegahlah kami dari perbuatan yang mengganggu setiap mukmin dan muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Tidak cukup daya kekuatan kami untuk memikul penderitaan. Tidak kami miliki kesabaran untuk menghadapi bencana dan cobaan. Tidak ada pada kami kekuatan untuk menanggung kemiskinan. Oleh karenanya ya Allah, janganlah Engkau tahan rezeki untuk kami. Janganlah Engkau serahkan urusan kami pada siapapun di antara makhluk-Mu. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang menjamin kebutuhan kami, dan Engkau sajalah yang mencukupi kebutuhan kami. Ya Allah, karuniakanlah kami nikmat-Mu yang sangat besar dengan menyelamatkan anak-anak kami, menjadikan mereka orang yang baik, dan membuat kami bahagia dengan kehadiran mereka. Ya Allah, panjangkanlah usia mereka, tambahkanlah batas ajal mereka, peliharalah yang masih kecil di antara mereka. Berilah kekuatan pada dirinya, berilah kesehatan pada badannya, mantapkan agamanya, kuatkan akhlaknya, hindarkan dari mereka segala penyakit dalam jiwa dan anggota tubuhnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, penuhilah semua permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa billahi akbar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.